Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasallallahu ta'ala al-futuh wal munuh wa salahil qalbi wal jasad ruh wa taubatan nasuh wal qabul fi kulli hal. Alhamdulillah, para pemirsa, para hadirin channel MCT Malang Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kajian kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf. Setelah pembahasan dari mukaddimah yang mana beliau Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah menjelaskan dari mukaddimahnya kenapa beliau ini mengarang kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf, melihat dari banyaknya orang-orang yang mulai menjauhkan dari figur-figur ahlu sunnah wal jamaah, dari figur-figur ahlu sufi, yang mana beliau itu mereka adalah orang-orang yang menjadi qudwah atau menjadi penerus dari lisannya Rasulullah SAW. Kemudian timbul banyak orang yang mulai menjauhkan atau mulai menjelekkan atau mulai memberikan suatu gambaran yang tidak baik kepada figur-figur tersebut, sehingga banyak orang awam pada zaman sekarang yang mulai melihat bahwa orang-orang sufi atau orang-orang yang berjalan dengan manhajnya mereka itu jauh dari pandangan tersebut. Kemudian beliau setelah menjelaskan tersebut, jadi beliau di sini menjelaskan secara terperinci atau menjelaskan 4 poin dari sebab penulisan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf bil intisab li ahli tasawuf li Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin, ila an qala sababu ta'lifi hadzal kitab min ajli dhalika kullih wada'at hadzal kitab la aqulu fi ad-difa'i an ahlillahi ta'ala li'anna Allah ta'ala yudafi'u 'anil ladzina amanu. Beliau menjelaskan bahwa di sini penyebab penulisan dari kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf. Beliau menjelaskan bahwa setelah beliau paparkan dari mukaddimah, menjelaskan banyak orang-orang yang sekarang itu di dalam panggungnya atau di dalam mimbarnya mereka mencemooh atau merendahkan ya para ulama-ulama yang mana sebenarnya mereka adalah wali-wali Allah, yang mana mereka ahlu tariqah ya. Mereka menjadikan hal tersebut untuk apa? Bisa jadi karena mereka tidak senang dengan mereka, bisa jadi karena harta, bisa jadi mereka itu karena ingin mendapatkan sorotan ya. Dikatakan bahwa kalau misalkan orang ingin menjadi terkenal itu harus apa? Harus nyelempang atau melihat sesuatu hal yang berbeda dari yang lain ya. Khalif tu'raf ya. Kalau misalkan kalian ini membuat sesuatu hal yang baru dari biasanya, kamu akan bisa dikenal ya. Ada orang-orang yang seperti itu ya. Mereka mengatakan itu sebagainya dengan alasan apa? Agar bisa dikenal ya, agar bisa ma'ruf ya, agar bisa mencari pangkat ya, atau mencari harta, waliyadzubillah, seperti itu. Jadi beliau menjelaskan bahwa beliau ini nggak ingin ya, maksud utamanya bukan ingin untuk membela para wali-wali Allah ya, sedangkan ya padahal ya cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang membela mereka. Jadi beliau ini nggak mengatakan bahwa saya ini mengucapkan atau menulis buku ini atau kitab ini untuk membela mereka atau membela wali-wali Allah ya. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang membela mereka ya. Bagaimanapun ya mereka akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun hak ya, kebenaran itu mesti dijunjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau di sini mengatakan bahwa sebab ta'lifi hadzal kitab ya, permulaan atau sebab-sebab mengarang dari kitab ini, yang pertama adalah bayanul haq wa idharuhu linnas, yaitu menjelaskan kebenaran ya, wa idharuhu linnas, dan juga menjelaskan ya dan menampakkan kepada manusia, kepada orang-orang, hatta la yaqau fi ma arada lahumul a'da al-wuqu' fihi. Jadi supaya orang-orang ini bisa mendapatkan pencerahan, supaya mereka ini mendapatkan kebenaran, suatu penjelasan yang mana penjelasan tersebut enggak sampai bisa mereka itu terjatuh kepada apa-apa yang mereka atau musuh-musuh Islam itu inginkan. Jadi musuh-musuh Islam itu menginginkan akan suatu hal yang mana hal tersebut menjadikan
orang-orang ahlu sufi, ya, orang-orang ahlu tariqah atau orang ahlu sunnah wal jamaah itu dijauhkan dari masyarakat, dijadikan mereka sebagai figur-figur yang dijauhi atau figur-figur yang tidak layak untuk dijadikan qudwah. Ya, itu adalah maksud inti dari musuh-musuh Islam. Akan tapi di sini beliau menjelaskan, menggambarkan ahlu sufi itu seperti gimana sih, ya, seperti itu. Min alla yakuna lahum qudwatu bis-salihin alladzina qala Allahu fi haqqihim li nabiyhi fabihudahu muqtadih, ya. Jadi maksudnya musuh-musuh mereka itu apa? Musuh-musuh dari musuh-musuh Islam adalah menjadikan figur-figur ahlu sufi ini sebagai figur yang tidak layak untuk diikuti, ya. Karena itu adalah gharadnya mereka, maksudnya mereka. Beliau di sini ingin menjelaskan bahwa sufi ini seperti apa sih, ya, kayak gitu. Ya, jadi bukan hanya mendengarkan itu dan sebagainya, akan tapi kita perlu mengerti gambaran secara inti, secara detail apa itu ahlu sufi, ya. Fa bihudahu muqtadi, ya. Maka dengan petunjuknya mereka ikutilah, ya, seperti itu. Wa qala ta'ala fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, ya. Jadi mereka bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, ya. Dengan apa? Dengan adanya para nabi, para siddiq, dan juga asyuhada wassalihin, dan juga orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah orang-orang atau bisa dikatakan teman terbaik, ya. Jadi kalau misalkan kita mencari teman yang baik, karena apa? Teman-teman yang baik itu bisa membawa kita, bisa menggiring kita, ya. Circle yang baik itu bisa membawa kita ke tempat yang baik. Tapi kalau misalkan circle yang kita itu nggak baik, ya udah, dia akan mengikuti di lingkungan yang nggak baik. Allah Subhanahu wa taala udah menjelaskan, ya, yang Allah berikan, ya, teman-teman yang baik atau bisa dijadikan qudwah yang baik adalah para nabi, ya. Kemudian para siddiqin, orang-orang yang siddiq, ya. Kemudian syuhada, ya, orang-orang yang syahidus sholihin, dan juga orang-orang yang saleh, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa ahlu sufi itu mereka mengikuti dari ulama-ulama sebelumnya, ya, sampai kepada tabi'in, para sahabi, kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebab yang pertama atau poin penyebab beliau itu mengarang dari kitab ini. Kemudian yang kedua, tathbitun nasyah alladzina nasha'u ala hubbi ahlillahi wa ta'alluqi bihim wal bahth an tarajimihim wa qira'atu siyarihim wa sabri ahwalihim. Jadi beliau itu ingin menetapkan bagi para pemuda, bagi siapapun itu yang hidup, yang mereka itu tumbuh ala hubbillah, yang sebenarnya mereka itu untuk menetapkan. Jadi kalau misalkan dia itu hidup di lingkungan atau di circle yang mana mereka itu senang dengan wali-wali Allah, ya, senang dengan para kiai, senang dengan para habaib, ya. Jadi supaya mereka itu lebih kuat gitu, bukan hanya sekedar senang, dari dulu saya diajarkan seperti ini, ya, akan tapi ngerti dasarannya atau gambarannya, supaya apa? Supaya lebih menguatkan hati mereka. Wa ta'alluqi bihim. Jadi banyak kan dari orang-orang yang sebenarnya mereka itu lahir di kalangan misalkan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sufi dan seperti itu, supaya apa? Lebih menetapkan hati mereka bahwa ini memang mereka itu di jalan yang benar. Wal bahat antara jinihim, yang mereka itu suka cari biografinya mereka, biografi para ulama, bagaimana sih gitu belajarnya, bagaimana waroknya, ya kan, seperti itu. Wa qiraati siyarihim, dan membaca bagaimana kehidupannya mereka dari kecilnya, kemudian ketika belajarnya, ya, kemudian ketika bagaimana ma'isyahnya mereka, kan, seperti itu. Itu yang kedua, untuk menetapkan bagi orang-orang yang sudah memiliki ta'alluq dengan para wali-wali Allah itu lebih kuat lagi. Kemudian yang ketiga, tahaqqul qudwah lahum fi ulaik fa yaslukuna sabilahum wa yatahalluna bi sifatihim. Jadi tahaqqul qudwah, jadi mereka itu memiliki figur, memiliki qudwah, panutan yang mana mereka itu bisa terapkan di dalam diri mereka. Jadi kalau misalnya kita lihat mereka atau ulama-ulama ini, masya Allah, ya, misalkan menjalankan sunnahnya, menjalankan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian bagaimana dakwahnya, bagaimana akhlaknya dan sebagainya. Jadi mereka itu ada qudwah yang diikuti, ya, bukan hanya sekedar mengerti itu dan sebagainya, akan tapi suatu qudwah yang bisa langsung dicontohkan, langsung bisa diamalkan, ya. Tahaqqul qudwah lahum fi ulaik, dalam diri mereka, dalam kepribadian mereka.
faslukuna sabilahum. Jadi mereka itu ketika berjalan itu ada figur atau ada gambaran yang diikuti, ya seperti itu. Wa yatahluna bi sifatihim, mereka itu menjadi atau yatazayyanun atau apa namanya, menggunakan dalam sifatnya itu apa namanya, kalau dikatakan ya tahalluna bi sifatihim, memiliki sifat-sifat yang baik, yang seperti itu ya. Kalau misalkan seseorang itu figur yang nggak baik, otomatis kehidupan atau kebiasaannya juga kurang baik ya. Jadi ada ulama-ulama yang mana ulama tersebut itu dijadikan figur, dijadikan panutan di dalam diri mereka. Kemudian yang keempat itu adalah yang terakhir, ta'rifun nasyi'ah anna sahabata wa tabi'ina wa man ba'dahum min ahli al-qurunil awwal wa man nahaja nahjahum mimman ata ba'dahum ala hadzal manhaj at-tasawufi alladhi arsa qaidah rasul al-a'zam salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Jadi untuk mengenalkan ya, mengenalkan bagi pemuda ya, mengenalkan bagi para pemuda, bagi siapapun itu, kepada masyarakat, anna sahabat, sesungguhnya para sahabat dan juga para tabi'in itu, dan juga waman ba'dahum, dan tabi'in, kemudian salaf, khalaf, sampai pada ulama-ulama sekarang, dari qurunil ula ya, dari qurunil awal, jadi qurun awal, tsani, tsali, sampai pada zaman sekarang, wa man nahaja nahjahum, dan juga yang mengikuti dari manhajnya mereka, mimman atabadahum ala hadal manhaj tasawuf. Jadi kalau misalkan kita rentet ya, itu semua itu nyambung kepada ya, kepada tabi'in, kemudian para sahabi, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana awal atau inti daripada manhaj atau thariqah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan suatu qaid, suatu gambaran, suatu pondasi, yang mana pondasi-pondasi tersebut terus nyambung ya, silsilahnya itu nyambung sampai pada ulama-ulama tasawuf pada zaman sekarang. Jadi kalau misalkan ditarik itu dari apa namanya, dari sahabi ya, kemudian setelahnya itu ke tabi'in ya, kemudian ke tabi'in, kemudian salaf, khalaf, sampai pada ulama sekarang. Jadi itulah kalau misalkan dilihat semua manhajnya, semua amalnya, semua hal-hal yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita itu adalah yang berdasarkan dari apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah 4 sebab kenapa Syekh Muhammad bin Ali Ba'ati hafizahullahu taala mengarang dari kitab ini, untuk memberikan suatu gambaran, untuk memberikan suatu pencerahan, agar apa? Agar setiap orang yang ingin mengerti akan tasawuf ya, ini gambarannya ya. Perlunya kita itu mengerti bahwa hal ini adalah suatu hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga pada pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang beliau akan menjelaskan akan bagian-bagian atau pembahasan apa yang akan dibahas di dalam kitab ini. Wallahu a'lam.